Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kita semua. Ya aman. Kan ada sini juga. Yang kami hormati para orang tua santri dan para asatidzah serta yang kami sayangi santri-santri yang hadir pada kegiatan hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan berkah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kajian bulanan orang tua santri Pesantren Mahdoroh. Salawat dan salam kepada guru kita semua, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembacaan tilawah yang insya Allah akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Syahmi Abbasi. Kemudian yang kedua ada sambutan dari Fosma. Yang ketiga akan ada kajian utama yang disampaikan oleh Ustadz Afif Rabbani. Dan yang terakhir sesi tanya jawab. Melangkah ke acara yang pertama, kami persilahkan kepada saudara Muhammad Syahmi Abbasi untuk membacakan kepada kita semua ayat suci Al-Quran. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kosma. Ada yang disampaikan? Alhamdulillah sudah oke. Baik, pada yang bertugas di Kosma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hari yang tersebut untuk menghadiri kajian bulanan
wali santri. Masih bisa. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa menghadiri kajian wali santri Madura. Seharusnya yang menyampaikan ini Pak Iksal, karena qadarullah Ketua Kosma Pak Saiful sedang di luar kota ya. Baik, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan acara kegiatan yang kita udah siapkan dari Kosma untuk hari ini. Insya Allah setelah kajian nanti pada duhur kita ada futsal bersama di Grand Futsal di Dramaga Futsal di samping Pakuan Regensi. Insya Allah jam 1. Alhamdulillah udah disiapkan lapangannya. Untuk nanti malam kita ada kajian dengan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Markasan, guru kita, dengan tema karakter ayah peradaban. Insya Allah pada Isya ya Ustadz ya. Insya Allah pada Isya dilanjutkan dengan mabit bersama sampai pagi ya. Mungkin nanti kita diskusikan bersama ya di awal acara seperti itu. Saya kira cukup sekian informasi dari Kosma. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan katsiran Pak Ivan yang sudah menyampaikan pesan-pesan dari Kosma. Alhamdulillah MC yang sesungguhnya sudah ada. Jadi saya kembalikan kepada MC yang sesungguhnya. Baik, silakan perputaran pemain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah war rahmanur rahim wa anna Muhammadan 'abduhu min akhiril anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para ayah, para asatidz, para santri-santriku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kembali kita berkumpul untuk melaksanakan hal yang emang wajib bagi diri kita, terutama saya pribadi sebagai tenaga pengajar yang bersentuhan langsung dengan ananda-ananda semua, dengan kakak-kakak semua, untuk senantiasa menambah ilmu. Dan secara global, maka memang kata Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan Imam Al-Zarnuji rahimahullah dalam kitabnya At-Ta'lim Muta'allim menyebutkan bahwa fasal paling pertama adalah wajib dari setiap muslim ini harus ngapain? Harus nuntut ilmu hal, ilmu yang sangat amat diperlukan oleh keadaan seseorang itu. Misalnya kita jadi guru nih, contohnya saya jadi guru nih, Ustadz Sidqon jadi guru nih. Harus seperti apa? Maka harus mendalami, mempelajari bagaimana tindak tanduk seorang guru di peradaban Islam, sehingga lahirlah orang-orang yang luar biasa begitu. Tindak tanduk dari maha guru yaitu Rasulullah SAW, bagaimana mentarbiah para sahabat, bagaimana kemudian melahirkan para sahabat menjadi guru-gurunya tabi'in, tabi'in menjadi guru-gurunya atba'ut tabi'in, dan begitu seterusnya. Maka ilmu hal bagi seorang guru adalah salah satunya itu. Dan ilmu hal bagi kita semua, termasuk hari ini adalah para ayah kita,
al-kiram, para bunda kita juga, adalah ilmu hal. Diantaranya adalah bagaimana cara mendidik generasi. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini Al-Faqir udah di-share ya Ustaz Dani, Ustaz Agus, PDF-nya sudah di-share ke Fosma, jadi langsung kita buka aja di di PDF tersebut. Di slide pertama, nggak, ini slide pertama hanya pemanis saja ya. Sebelum kita masuk ke slide-slide berikutnya, jadi para bunda, para ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti pembahasan yang mungkin akan kami sampaikan, Al-Faqir akan disampaikan, itu tidak hanya berputar pada ujungnya, yaitu kepemudaan, al-futuwah, gitu ya. Tapi lebih kepada kerangka besar aja nih, supaya pelajaran yang bisa kita ambil dan kita sarikan tidak ada image di tengah-tengah kita, oh ini mah kajiannya untuk syabab doang, oh gitu, atau untuk banat doang, enggak. Tapi untuk semuanya, ya untuk semua. Bahkan untuk kami, saya pribadi sangat banyak butuh banget ilmu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebar di muka bumi. Baik, silakan masuk ke slide kedua. Baik, untuk pembahasan kita, mungkin saya pribadi akan bisa katakan seperempat atau mungkin setengahnya. Setengahnya dari pembahasan kita hari ini adalah yang termaktub dalam surah Al-Furqan, surah ke-25. Ayat mana, Ustaz? Ayat 63 sampai 74. Kalau kita hari ini masyhur dan selalu, semoga menjadi selalu habit ya, kebiasaan kita untuk berdoa pada Allah, yang kita tahu doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 74, Al-Furqan ayat 74. Dan ternyata ayat itu hanyalah ujung, ibaratnya nih kayak hasil, karena setelah itu tidak ada lagi pembahasan tentang doa, tidak ada pembahasan lagi tentang individu-individu muslim atau bahkan keluarga secara umum. Hanya saja dia hanya penutup doa dari doa-doa ibadur rahman, dan setelahnya penutupan dari surah Al-Furqan. Nah, untuk membahas ayat 74, ya sebagaimana kita ketahui bersama, ilmu Quran sampai detik ini ada yang namanya ilmu munasabah, ilmu sangkut paut, keterkaitan, korelasi antar mana? Pertama, pembahasan korelasi antar di dalam Quran, pertama berkaitan dengan awal ayat, akhir ayat surat. Awal surah Al-Baqarah nih, gitu ya. Awal ayat Al-Baqarah apa? Sama akhir Al-Baqarah apa? Satu. Yang kedua, pembahasan korelasi munasabah itu berkaitan dengan apa? Awal surah mushaf, tertib mushafi, yaitu surah Al-Fatihah, dengan akhir surah tertib mushafi, yaitu surah An-Nas. Contohnya demikian. Yang ketiga, munasabah Al-Quran itu berkaitan juga tentang awal surah tertib mushafi dengan awal surah atau awal ayat tertib nuzuli. Keempat tuh. Yang kelima, awal ayat akhir ayat dengan awal ayat selanjutnya. Jadi akhir ayat surah Al-Baqarah apa nih? Maka hubungannya apa dengan awal ayat surah Ali Imran? Yang keenam, yang selanjutnya, poin selanjutnya adalah munasabah ayat Quran adalah ayat dengan ayat. Ayat dengan ayat. Nah, ini nanti didetailkan lagi, bahkan dengan satu ayat yang sama itu munasabahnya ada lagi. Nah, dalam hal ini yang menjadi pembahasan kita, yang jadi kita belajar bersama adalah antar ayat dengan ayat berikutnya, atau mungkin ada dengan ayat setelahnya atau ayat sebelumnya. Maka apa yang kita bahas di sini adalah surah Al-Furqan ayat 63 sampai 74 dengan
salah satu menunya adalah munasabah. Munasabahnya ayat dengan ayat. Ayat dengan ayat. Baik, tafadhalu yang punya mushaf atau mungkin pakai Quran Android, tafadhalu. Baik. Nah, di sini surah Al-Furqan itu menjelaskan pembukaan untuk masuk ke ayat 74 itu dimulai dari ayat 63. Dari 63. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahman alladzina yamshu 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Baik, dan ditutup dengan pembahasan kita walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, untuk lebih tergambar para ayah, para bunda, para rekan-rekan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 63 sampai 74 itu berkutat pembahasannya yang bisa ditelaah secara zahir berkutat pada dua. Hablun minallah, hablun minan nas. Maka kita akan teliti nih sebelum kita bahas ayat 74, yaitu tujuan utamanya atau mungkin punchline-nya. Nah, itu nanti sebelum ayat itu kita mesti bahas juga. Nah, di ayat-ayat itu adalah, di antara ayat itu adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, yuk kita telaan. Yuk ayat 63, Bun, ayah, para rekan-rekan semua, yuk kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hablum minallah atau hablum minan nas? Hubungan sama Allah atau hubungan manusia? Halo? Ayah, bunda? Gimana? Hubungan sama Allah atau manusia nih? Ayat 63. Sama? Sama-sama. Enggak. Ya, yang pertama secara zahir ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia, dengan khalq. Tapi kalau kita lihat ternyata lebih detail, ayat ini dimulai dengan wa ibadur rahman. Ada sifat Allah, ada nama Allah yang muncul pertama kali, itu menjadikan bahwa muamalah ma'an nas kita harus berlandaskan tauhid yang benar. Artinya, maka ayat ini include dua. Hablum minallah iya, hablum minas iya. Lanjut. Kemudian di sini ayat 64, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Udah jelas ini ya. Kalau Anda lebih singkat aja supaya tidak lebih banyak terjemahannya, maka bisa dilihat terjemahannya. Jadi ini tentang orang yang yabitun. Yabitun tuh orang yang datang malam. Dia tidur kek, dia nggak tidur kek. Dia disebut bata yabitu, mubit. Ya. Dan yabitun di sini maksudnya adalah menjadikan malamnya li rabbihim, untuk Tuhannya, Tuhan mereka, Rabb mereka. Ngapain? Sujjadan wa qiyama. Sujud dan berdiri. Maksudnya sholat. Nanti Masya Allah kita ada bulan Ramadan yang kita nantikan dan kita rindu-rindukan. Yuk dari sekarang nih Bun, dari sekarang nih ya, para rekan-rekan semua, kita enak-enakin sholat. Supaya apa? Nah, supaya pas bulan Ramadan itu ringan buat kita gitu ya. Baik, selanjutnya, walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Nah, jadi ini adalah efek dari yabit. Artinya masih berkutat pada hablum minallah. Kemudian ayat 67 pembahasannya berubah lagi. Sekarang adalah infak. Infak secara umum adalah salah satunya penyaluran rezeki yang Allah titipkan kepada kita kepada saudara-saudara kita. Aslinya begitu, secara umum begitu. Maka udah masuk nih hablum minan nas. Gitu ya. Baik, selanjutnya ayat 68. Ayat 68 sama, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Orang-orang ibadur rahman itu siapa?
adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan ilah yang lain, sesembahan yang lain. Terus apa lagi? Wala yaqtuluna allati harrama nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala yaznun. Allah sandingkan antara ibadah kepada Allah dengan hubungan kepada manusia. Apa hubungan kepada manusianya? Yaitu tidak membunuh jiwa kecuali dengan alasan yang jelas. Contohnya apa? Bun, ayah, para rekan-rekan semua. Contohnya kisos, mesti bunuh tuh. Tapi alasannya jelas. Alasannya jelas. Kemudian rajam ya, kita tahu. Itu jelas alasannya. Ketika ada dua orang yang berzina dan muhsan, itu hukumannya seperti itu. Tapi jelas alasannya kenapa? Karena memang itu syariat yang kemudian Allah gariskan untuk kita. Begitu. Kemudian wala yaznun, tidak berzina. Artinya orang yang berzina melakukan hal yang tidak dia lakukan seharusnya kecuali dalam garis yang Allah gariskan, dalam garis pernikahan yang sah maksudnya. Maka sebenarnya yang rugi itu juga korbannya dan pelakunya. Maka termasuk di sini dalam konteks ibadur rahman untuk mewujudkan ayat 74 yang nanti insya Allah kita bahas adalah apa? Adalah menjaga diri tentu dari dosa udah pasti, tapi hablum minan nasnya juga kuat. Lagi-lagi ini berdasarkan keimanan. Jadi kalau misalkan hari ini orang-orang yang beriman hanya membahas kemanusiaan, menjunjung tinggi kemanusiaan tanpa dilandasi keimanan, maka khawatirlah diri kita, khawatirlah diri ini tidak ada bedanya diri kita dengan para orang-orang di luar Islam. Karena mereka menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, itu udah dianggap orang yang paling adil, orang yang paling luar biasa gitu. Tapi prakteknya gimana? Saudara-saudara kita misalkan di tanah atau di negara yang konflik perang, asal yang ternyata korbannya muslim, maka selalu dicarikan celah, dijadikan objek untuk tidak menolong dengan semua alasan mereka. Katanya kemanusiaan, tapi seperti itu. Nah, jadi ada standar ganda gitu ya. Kalau misalkan apa? Menjunjung tinggi rasa kemanusiaan tanpa dilandasi keimanan. Kalau keimanan, justru kemanusiaan itu berjalan lurus, bahkan tidak disebut orang Islam yang sempurna keislamannya tentunya. Apabila gimana? Teman yang Islamnya, teman yang lainnya, saudara muslimnya yang lain itu nggak selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Al-muslimuna man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi SAW bersabda, orang muslim yang baik adalah orang muslim lainnya itu selamat dari apa? Gangguan lisanihi wa yadihi, lisannya dan tangannya. Jadi kemanusiaan yang berdasarkan keimanan itu selalu menjadi primadona yang mantap, high level gitu ya, daripada kemanusiaan kita hari ini. Jadi sebelum bahas 74 tuh ternyata tadi hablum minallah, begitu terus. Nah, kita akan coba lebih detailkan lagi. Kemudian kita lanjut ke halaman ayat berikutnya sampai ke ayat ke 72. Karena ayat sebelumnya hanya efek dari ayat itunya ya. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Orang yang ibadur rahman adalah orang yang tidak mempersaksikan, memberikan saksi palsu. Wa idza marru bil-lagwi, kalau dia lewat kepada sebuah majelis yang di situ banyak dosanya, banyak kesia-siaannya, ngapain? Marru kirama, ya lewat aja gitu. Asalkan tidak mengeluarkan sesuatu dari badannya, dari ucapannya, dari tindak tanduknya, sebuah dosa, maka dia termasuk marru kirama.
marru kirama. Begitu. Terus, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umya. Dan orang-orang ibadur rahman itu adalah sebelum masuk ke 74 lagi-lagi adalah orang-orang yang kalau diingetin dengan ayat-ayat Allah, wah ini Masya Allah sangat menggelitik banget di hati Ana, karena Ana belum sampai di tahap ini. Semoga kita semua disampaikan pada Allah di tahap ini, di marhalah ini. Ketika salah diingetin ayat, ketika salah diingetin hadis, berhenti langsung. Ini keren. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru. Mereka enggak akan nolak. 'Alaiha summa wa 'umya. Tidak seolah-olah lupa, tidak seolah-olah tuli, tidak seolah-olah buta dengan ayat-ayat yang tadi diingetin dia karena dia berbuat salah. Nah, kalau kita pakai pendekatan munasabah, lagi-lagi para ayah, para bunda, para rekan-rekan semua, ini bisa diambil kapan kita masih menyentuh marhalah ini? Ketika apa? Ketika ayat sebelumnya, walladzina la yashhaduna zur. Ketika mampu lisan ini tidak berucap kecuali yang benar. Nanti bulan Ramadan, Nabi SAW bersabda, man lam yada' qawla zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi man an yada' ta'amahu wa syarabah, atau kama qala. Barang siapa yang dalam puasanya tidak meninggalkan perkataan yang kotor, sia-sia, dan beramal mengamalkan yang kesia-siaan itu, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya maksudnya gimana? Maksudnya adalah bunda dan ayah dirahmati Allah, para rekan-rekan dirahmati Allah. Artinya Allah nggak butuh puasa kita ketika kita nggak mampu meninggalkan perkataan dan perbuatan yang ngandung unsur dosa. Jangan dosa, unsur sia-sia. Syuf. Maka dari itu semua, hadiahnya ayat yang tadi kita baca. Maka ketika kemudian ada ayat Allah, kita lagi buat salah nih, ada ayat Allah, kita langsung ingat sama Allah. Ada hadis dari Nabi, kita langsung bertindak melepaskan dosa-dosa yang sedang kita lakukan. Itu kalau lagi berdosa. Kalau kita lagi top, imannya bagus, diingetin ayat Allah, diingetin hadis Nabi, izdada imanuhu, maka bertambahlah keimanannya. Jadi barang pasti udah gampang. Kita pengen banget lembut hatinya dengan Quran, nangis gara-gara Quran, nangis ketika kajian. Coba barometernya adalah apa, bun, ayah, rekan-rekan semua? Barometernya adalah kuffa alaika hada, lisan. Lisan yang kemudian kita jaga, nggak suka ghibah, nggak suka bohong, wakada. Wahalu majarrah. Nah, ujung dari itu baru, bun, ayah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujung dari itu baru. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ayat ini sebagai penutup. Karena ayat sebelumnya adalah ayat yang dibahas sama Allah untuk keperluan individu-individu masing-masing muslim. Jadi sebelum adanya ikatan pernikahan, kalau ingin waj'alna lil muttaqina imama, maka harus selesai dulu ketika masa single. Jadi bukan berarti kita pengen banget nih jalan menuju pemuda. Gimana sih cara kiat-kiat jadi pemuda dalam Islam? Bukan itu. Tapi bahkan lebih detail, lebih dalam dari itu adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita dan generasi setelah kita agar sesuai dengan apa yang Allah mau dalam literasi ulama kita mengenai pemuda. Nah, jadi untuk menjadi ja'alna lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang bertakwa adalah selesai dulu masalah azwajina, individu dari pasangan itu sendiri. Terus gimana, Zat? Kita udah terlanjur nih. Ya, saya pribadi udah terlanjur nih. Udah banyak dosa nih. Gimana cara memperbaikinya? Jangan nunggu besok, sekarang. Karena ayat ini sentuhannya dua. Imma dia perseorangan, wa imma ketika sudah menikah. Taubat tuh. Gimana caranya? Perbaiki yang ada, sisanya biar Allah yang urus.
Ya, jadi perbaiki dulu nih azwajnya dulu, dari kita sebagai suami, dari kita sebagai istri, agar menjadi pribadi yang Allah dambakan, Allah sanjung-sanjungkan, Nabi inginkan bagi yang lain. Kalau bagi suami untuk istrinya, istri untuk suaminya, kelar itu. Wa dzurriyyatina, nanti akan Allah Subhanahu wa taala bantu yang namanya islah adz-dzurriyyah, perbaikan kepada generasi. Nah, setelah itu baru muncul pemimpin dari orang-orang bertakwa. Kalau hari ini muncul pemimpin dari orang yang biasa, wajar. Dari pemimpin yang muncul dari masyarakat yang mohon maaf bisa kita katakan kurang baik, wajar. Maka pemimpinnya nggak jauh beda dari kualitas rakyatnya. Tapi kalau misalkan kita nih, anak-anak kita nih, mimpin orang bertakwa, wah, kualitas pemimpinnya kayak gimana? Maka salah satu perbaikan yang kemudian ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digariskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam syariat Islam adalah perbaikan untuk negara dimulai dari perbaikan islahun nafas. Perbaikan untuk diri sendiri dulu. Setelah itu islahul mujtama'. Islah dalam kemasyarakatan, dan masyarakat lagi-lagi dia punya miniatur-miniatur kecil yang lahir dari rumah-rumah. Lagi-lagi pernikahan. Ya, hubungan antara ayah dan bunda, bunda dengan ayah, ayah dengan anaknya, bunda dengan anaknya, anaknya dengan ayahnya, wa kadza. Nikah wa halum jarra. Begitu seterusnya. Nah, jadi untuk menjadi pemuda dambaan itu dimulai dari siapa? Dari kita. Bahkan sebelum kita punya anak, sebelum kita punya pasangan, azamkan betul. Nah, ini kita harus tancapkan betul kepada siapa? Bukan kepada syabab, bukan kepada banat aja, bukan. Kepada Zuhaili, wah, gitu Ustaz. Kepada siapa? Pada Ammar, wah, gitu pun. Ya, kepada Arika, begitu seterusnya. Pada Sofi, beneran asli. Kan gini bunda, ayah dirahmati Allah. Muru auladakum bis shalah wa hum abna 7 sinin. Suruh anak kamu salat dalam usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaihi wa hum abna 10 sinin. Dan pukul anak kamu usianya 10 tahun kalau masih enggak salat, dengan pukulan pendidikan tentunya. Cuma masalahnya nih, kita suruh anak-anak kita supaya anak di usia 10 itu sudah selesai masalah sholatnya. Apakah plek bener-bener 7 tahun baru disuruh, ayo nak, sebelumnya dari umur 0 sampai 7 atau mungkin sampai 6 itu tidak ada perintah-perintah ringan? Enggak gitu. Perlu ada pengkondisian sebelum datangnya usia 7 tahun. Pun sama, sebelum datangnya usia fata, syabab, banat, wakada, nikah, dan seterusnya, perlu ada pengkondisian, pembiasaan, habituasi yang perlu kemudian kita atur sehingga si anak ini itu bisa terbiasa sampai ke usia mudanya. Karena usia muda, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah usia yang sangat amat krusial. Masuk dia usia 40, sebagian ahli tafsir mengatakan, menafsirkan surah Al-Ahqaf ayat 15, kalau udah masuk 40 tahun, kebiasaan yang dia udah bawa tuh pas masih semenjak dia ngapain? Hilm, sudah baligh, sudah haid yang perempuan, dia bawa terus sampai 40 tahun, 41 sampai nanti dia meninggal, kebiasaannya akan sama. Berarti breakdownnya adalah kepemudaan bukan hanya soal memberikan masukan-masukan, cara-cara kaifiyah kepada yang sudah usianya memang pemuda, bukan. Tapi bahkan dari usia dini. Jangan kalau usia dini, bahkan dari kita belum punya anak, punya anak, belum punya suami dan istri, udah diatur dalam Islam. Kalau bahasanya Umar ibn Khattab itu dalam satu riwayat menyampaikan, sebenarnya untuk pelajaran untuk kita. Wahai anakku, sesungguhnya aku sudah berbakti kepadamu sebelum kamu lahir. Ya kalau udah lahir berbakti wajar gitu. Ini belum lahir nih,
Ana udah berbakti, kata Umar, kepada anak-anaknya, sama anak-anak ana. Wahai ayah, kok bisa demikian? Karena sesungguhnya ayah telah memilihkan, sebelum kamu lahir, ayah telah memilihkan ibu terbaik. Tema apa itu? Masih tema single. Menentukan kriteria, kemudian gimana lagi? Kemudian evaluasi mungkin ketika sudah berkeluarga seperti apa, waktu evaluasinya. Didik dong, detail banget gitu. Kalau salah satu misalkan tema kekeluargaan evaluasi, ngobrol panjang, begadang, kapan dan bolehnya gimana? Salah satunya adalah setelah Isya, ngobrol ringan antara bunda dan ayah, pasangan halal, sebagaimana inspirasi Aisyah radhiyallahu taala anha, ngobrol panjang sama Nabi ketika malam. Nah di situ tuh boleh tuh kita evaluasi anak kita hari ini tuh seperti apa, agar kemudian bisa menjadi pemuda dambaan Islam di kemudian hari. Karena ini kerja kolektif, bunda dan ayah dirahmati Allah. Dalam literasi ulama kita bahwa anak-anak pergi ke sekolahnya itu dalam keadaan banyaknya, umumnya yang kami pelajari adalah masalah-masalah dasar udah kelar. Sama siapa? Sama orang tuanya. Bahkan yang ajibnya lagi, saya khatam kitab anu dari ayah saya. Saya khatam kitab anu dari tante saya. Saya khatam kitab anu dari ibu saya. Begitu seterusnya. Geser sedikit tante, geser sedikit nenek, geser sedikit om. Begitu seterusnya. Begitu masuk ke sekolahnya udah aman. Tinggal dipoles aja sama gurunya. Jadi ini mega proyek untuk kemudian menjadikan generasi kita benar-benar generasi pemakmur bumi adalah kita sama-sama kerja. Tidak kemudian hanya saling mengoreksi satu sama lain, lah, bukan. Tapi sama-sama mencari solusi. Di rumah nggak ketemu nih saat solusinya. Gimana kalau di sekolah? Oh gini bun, gini. Kalau di sekolah nggak ketemu nih, gimana bun di rumah bun? Ah gitu. Seterusnya, ya. Nah jadi seperti itu. Nah, para bunda dan ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lagi-lagi membahas tentang pemuda adalah dimulai dari startnya itu dari diri kita, bahkan ketika kita masih single, masih sendiri gitu. Ya, misalkan ihdharul mauluda fi maksudnya al-ayah al-ilahiyah fi ihdharil mauludah, ayat-ayat ilahi dalam menghadirkan buah hati. Misalkan, tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ayah kita, itu punya anak sehebat Ismail dan Ishak ketika kapan? Udah tua beliau. Bunda Sarah saat itu ya, itu juga sudah tua gitu. Kok dapat anak di usia yang senja, levelnya level Nabi gitu. Gimana caranya? Dari mudanya Nabi Ibrahim udah punya kekuatan tauhid yang kuat gitu. Kemudian ketika beristrikan Siti Sarah, salah satunya adalah untuk menghadirkan buah hati. Yang Quran sampaikan adalah memuliakan tamu. Yang kita tahu kisahnya luar biasa. Ada kurang lebih karena Quran tidak menyebutkan nominalnya, kurang lebih ada 3 malaikat yang aslinya emang pengen ke Nabi Lut, tapi mampir dulu untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Gimana? Ketika kemudian datang, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin, dihadirkannya sebuah hidangan yang nggak biasa gitu untuk tamu. Cuma masalahnya tamunya nggak makan. Fa'awjasa fi nafsihi khifah, maka muncullah rasa takut dari pemilik rumah, apa jangan-jangan nggak enak atau gimana. Maka setelah itu disampaikan, kami adalah rasul atau utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan bi ghulamin halim, akan lahirnya seorang anak. Sampai istrinya juga nggak percaya. Istrinya nggak percaya. Fasakkat wajhaha wa qalat a'juzun aqim. Ya, sampai mukul-mukul, nyubit-nyubit gitulah bahasanya. Bener nih, aneh nih, dapat nih ya. Dapat anak nih. Iya, serius dapat.
Kami mengabarkan kepada Anda, kepada keluarga Anda akan hadir seorang anak. Nah, bahkan dari cara menghadirkan anak pun itu luar biasa dibahas sama Allah lewat Al-Quran. Jadi seperti itu. Nah, itu bahasan lain lah. Insya Allah maksudnya parenting yang lain, karena ini membahas lebih kepada ayah dan bunda, atau bahkan pribadi seorang ayah, atau bahkan pribadi seorang bunda, atau pribadi ketika menjadi single parent. Single parent ada dalam Quran. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Silakan para bunda dirahmati Allah, para ayah, kita lanjutkan slide berikutnya. Baik. Nah, sikap para salaf terhadap pemuda. Sikap para salaf kepada para pemuda. Ini berarti kalau salaf bisa dikatakan generasi terbaik ya. Ada nabi, para sahabat, terus siapa lagi? Tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, begitu. Tapi ini saya sadurkan dari kitab Min Wasaya As-Salaf Lisyabab. Di antara wasiat-wasiat ulama salaf kepada syabab. Pada syabab. Saya harus sampaikan juga di awal ini untuk menjadi titik fokus bahwa istilah-istilah yang kita pakai dalam pembahasan ini, atau Quran mempunyai istilah lain bukan syabab tapi fata. Al-fata. Al-fata itu tersebut dalam Quran di beberapa ayat dengan beberapa jumlah angka. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang jamak. Artinya 3 minimal atau lebih. Nah, begitu. Nah, kenapa tidak dikatakan syabab? Nah, syabab nanti sebenarnya sebagaimana kelas kita yang tercinta ini di Mahdharah ini, itu sentuhannya syabab karena sentuhannya berbeda yang akan dimunculkan oleh guru kita Ustaz Ali dan tim untuk memunculkan apa yang pengen dimunculkan dari kalimat syabab ini. Tapi kalau Quran memakai fata. Quran sendiri memakai fata. Dan untuk syabab sendiri dia umum, dia global. Dia umum, dia global ayah, bunda, gitu. Artinya siapapun bisa dikatakan syabab apabila terkumpul padanya kekuatan. Kekuatan. Ya, lagi-lagi ini adalah ayat yang sering kita ulang dan diulang juga oleh guru kita Ustaz Ali Markasan Hafizahullah. Surah Ar-Rum. Ya, surah Ar-Rum. Surah keberapa? 30 ya 30 aja, nggak ada 9 ya. Oke, ayat 30 surah ke-30 ayat ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang zat yang ngapain? Yang menciptakan kamu dari kelemahan. Ya. Alladzi khalaqakum min dha'f. Dia nakirah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah kamu lemah, Allah jadikan yang lemah tadi kuat. Jadi ada lemah, terus kuat. Lemah, terus kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaibah. Jadi ada lemah, kuat, lemah, beruban. Semua dalam ayat ini itu nakirah, bunda, ayah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nakirah bermakna simpelnya gini, ada tanwin. Udah simpelnya gitu. Secara umum ya. Secara umum dia ada tanwin gitu. Nah, ini ada tanwin, Bun. Ayah. Ya, rekan-rekan semua. Ada tanwin, otomatis nih nakirah. Dan dalam kajian bahasa Arab kalau ada tanwin dalam satu kalimat berdempetan itu bermakna beda. Contohnya gini. Ishtaraitu kitaban wa qara'tu kitaban. Aneh udah beli kitab dan ana baca kitab. Kitaban yang ana beli itu berbeda dengan apa yang ana baca. Karena kitaban, ishtaraitu kitaban wa qara'tu kitaban. Ini beda nih. Kitab yang ana beli, kitab yang ana baca beda. Dalam kajian bahasa Arab. Maka yang di sini di ayat ini, maka lemah yang pertama beda lemah yang kedua. Ulama menjelaskan, nih lemah yang pertama adalah janin, marhalatu al-janin. Masih kecil, masih dalam rahimnya bunda. Ya, masih dalam rahimnya bunda. Kemudian lemah kedua adalah marhalatus sabi. Ketika lahir,
ketika lahir masih butuh bantuan bunda, bantuan ayah dalam memberikan pakaian, susu, kiswah, ya tadi pakaian ya, makanan, nutrisi dan yang lainnya. Kalaupun tidak sama bayinya, bisa langsung lewat bundanya, karena apa yang nanti bunda konsumsi itu akan terserap juga oleh bayinya lewat asinya, misalkan demikian. Jadi lemah tuh, lemah pertama, lemah kedua. Yang ketiga adalah kekuatan. Nah, kekuatan ini adalah kekuatan belum disertai kematangan, yang kita sebut sebagai fase tamyiz. Fase tamyiz nih, kalau ulama fiqih nyebutin 6-7 tahun. Kurang lebih 6 atau 7 tahun. Tapi udah kuat. Udah kuat. Contohnya gimana? Contohnya, Anda misalkan nih, Anda pengalaman pulang field trip di lembaga sebelumnya di Jakarta, itu pulang field trip harusnya kan capek. Field trip nih. Waktu itu di Ragunan, masih ingat banget nih. Ragunan. Luas banget. Balik ke bis bukannya istirahat, asapnya dia udah tepar. Yang belakang masih wah gitu. Lah, usianya masih di bawah kita nih. Tapi yang di belakang supporter bola, oh enggak, maksudnya rame gitu ya. Rame di belakang, rame gitu. Ternyata pas turun juga, itu kan kelihatannya orang sempoyongan karena capek. Ragunan, akhi, Ragunan. Araftum ya, Ragunan ya, luas. Itu dari ujung ke ujung gitu. Kita refer. Ternyata yang paling semangat, karena saat itu belum salat zuhur, bersyukurnya kami generasi kita, masya Allah, saat itu di lembaga sebelumnya di Jakarta itu kami itu langsung mikirin salat zuhur. Ustaz, ayo kita salat zuhur, Ustaz. Saya ya capek ini. Oke, siap. Ya, nah, kita wudhu ya, gitu. Terus kita salat di aula. Karena sudah lewat waktu itu zuhur. Tapi begitu, memang anak-anak seperti itu. Jadi kalau anak-anak ya agak aktif di usia segini, emang wajar, emang begitu, gitu ya, emang begitu gitu. Jadi kita ya pemakluman, ya. Tapi tentu kita arahkan. Pemakluman bukan berarti tanpa ada arah. Tapi kita maklumi, kita sediakan maaf dengan konsekuensinya. Jadi ada ketegasan, ada kelembutan. Jadi seperti itu cara menyikapinya. Ini secara umum. Kemudian tadi lemah, kuat. Nah, kuat lagi nih. Kuat berikutnya adalah kekuatan disertai kematangan. Yang ini ternyata adalah masa awal baligh. Nah, masa awal baligh ini, para bunda, para ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala, para rekan-rekanku semua, semoga kita dicintai sama Allah, adalah masa yang disebut awal mula dengan sebutan fata. Jadi kekuatan yang Allah inginkan dari generasi dambaan Islam bahkan semenjak baligh. Maksudnya dengan kematangan, dengan idealnya begitu. Kalau mau mundur sedikit, kita benahin lagi nih supaya matangnya benar-benar matang. Maka sebelum itu, yaitu usia tamyiz. Jadi lengkap banget gitu ya. Syariat Islam mengatur bahkan sebelum jadi pemuda, dari individu bunda dan ayahnya dulu gimana, sebelum nikah, setelah nikah seperti apa, kemudian setelah itu bagaimana cara bersikap kepada janin, kemudian kepada sobi masih dalam gendongan, kemudian tamyiz seperti apa, setelah itu baligh. Nah, setelah itu baru tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Nah, dha'fan dia adalah dha'f yang berbeda, kelemahan yang berbeda daripada yang pertama, tapi sama-sama lemah. Kalau yang pertama, lemahnya jelas. Kalau dalam fase alaq tuh kemarin kita singgung dalam sekolah guru peradaban gimana? Masih nempel sama dinding rahim dari para bunda yang salihah. Pas keluar pun sudah menjadi maulud, itu pun sama, masih membutuhkan apa? Asupan ASI. Dibersihkan dengan tangan orang lain, maka masih lemah. Dan yang berikutnya ini maksudnya marhalah yang terakhir adalah dha'fa untuk membedakan yang awal dengan sebutan syaibah juga. Syaibah itu artinya uban. Jadi uban bukan tanda
kita sudah lemah, bukan? Yes, saya masih pemuda, gitu. Iya begitu emang, iya begitu, serius. Karena kalau misalkan uban jadi tolak ukur, Quran menyebutkan wildana syiba dalam surah Al-Muzammil. Artinya masalah uban bukan menjadi tolak ukur pertama bahwa orang itu sudah dikatakan lemah, bukan. Karena ada anak-anak masih wildan sudah syiba dalam surah Al-Muzammil. Atau dalam kajian mungkin ilmu rambut gitu ya. Kapan uban muncul? Ketika ada stres yang mendalam dari pasien tersebut dan ada kelainan genetika. Dan Nabi juga menyebutkan kalau nanti ada uban nggak boleh dicabut. Artinya Nabi tidak menyebutkan dalam teks hadis itu adanya usia secara ta'yin. Bisa aja 16 tahun ada ubannya, bisa nggak Bun? Bisa, benar bisa. Tapi itu lagi-lagi itu kelainan genetika atau mungkin ada penyakit yang kemudian tadi seperti tadi. Ya artinya uban bukan menjadi tolak ukur. Meskipun kita beruban, tapi ada sisi kesamaan dengan al-fata atau al-futuwah, kita masih berhak dikatakan pemuda. Ya nggak mungkin dong, Nabi SAW 50-an tahun, 54 tahun, 56 tahun nih perang beliau mimpin sendiri. Ya tentu nanti ada penjabarannya, ada ghazwah, ada sariyah. Tapi secara ghazwah, Masya Allah, Nabi dalam satu riwayat disebutkan Nabi paling dekat sama musuh. Syuf, pemimpin saat itu justru untuk panglima di belakang, Nabi di depan, paling dekat sama musuh. Artinya emang seperti itu. Lebih tua dikit lagi, Hamzah ibn Abdul Muttalib, kompar gitu, by one gitu, waduh by one gitu sama Muawiyah, belum tentu menang. Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu mungkin masih dalam keadaan kafir, atau Abu Sufyan mungkin yang udah lebih senior. Artinya untuk usia perang saat itu ya wajar, segitu tuh wajar. Artinya nggak bisa kita katakan tua. Mungkin tua dalam arti umur, pendekatan umur ya maybe. Tapi kuat atau tua dalam keadaan dalam perspektif ayat 54 dalam surah Ar-Rum ini ya enggak. Ya enggak gitu. Nah, jadi para bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Yaya dan para rekan-rekan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pemuda itu tidak dibatasi umur, tapi mentalitas. Status. Oh enggak status ya. Oke, lanjut. Baik. Nah, sekarang pembahasan yang tadi saya sampaikan ini sebuah saripati lah dari sebuah kitab atau risalah atau kutaib kita sebutnya, karena ditulis dalam halaman yang relatif singkat atau sedikit. Bahkan sebenarnya ini bukan kitab gitu ya, bukan kutaib atau bukan risalah. Ini asli kajian kemudian di transkrip gitu ya bahasanya, tulis ulang, diterjemahkan. Ya, pengisi kajiannya adalah ulama yang masih aktif sampai detik ini adalah Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, yang kemarin kita sampaikan di SGP, Sekolah Guru Peradaban, adalah salah satu ulama kita yang sampai detik ini itu masih aktif dan salah satu yang bisa kita contoh ulamanya masih hidup. Beliau adalah seorang syekh yang ternyata ngikutin jejak para salaf yang tadi saya sampaikan. Ana hatam kitab ini karena ayah saya, nyetor ke ayah saya. Ana hatam kitab ini nyetor kepada bunda saya. Ana hatam gitu. Nah, beliau nih menyetorkan dan mensyarah. Ana nggak tahu mensyarahnya, tapi setor matannya, matan Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah itu kepada ayahnya. Nah, setelah itu baru beliau syarah. Asik gitu ya. Jadi ada anak yang hatam matan Syatibi gitu ke Bunda Balkis gitu, Masya Allah. Jadi Ramzi nih setorannya ke Bunda Balkis gitu, matan Syatibi misalnya. Iya. Misalkan Abdullah, Ustaz Doni nggak ada. Oh ya, Abdullah ibnu Ustaz Hidayah setor misalkan, iya kan, matan Tuhfatul Atfal gitu, asik. Jurumiyah, asik gitu. Kepada siapa? Ayahnya. Dan yang aneh belum, yang begitu-gitu nggak ngerti saat itu. Tapi kan bunda dan ayah punya kekuatan tadi itu. Ada skill. Nanti kita bahas ada skill juga.
itu misalkan kedokteran, at-tib, ada skill berbicara yang kita sebut hari ini sebagai apa? Public speaking. Ya, anaknya selesai nih public speaking karena ayahnya misalnya. Wah, itu tajib. Dan memang begitu para salaf kita. Dan salah satunya masih hidup adalah Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah ta'ala. Nah, beliau menuliskan kurang lebih ada 15 wasiat kepada al-fata. Kita sebut al-fata aja, tidak syabab, karena syabab secara umum dia tanpa ada rentan usia. Tapi kalau fata, kita setidaknya tahu reka-reka minimal usianya. Paling muda fata kapan? Ketika awal-awal dia baligh. Awal-awal dia baligh. Yang pertama, lil fata arba'u khisal. Untuk orang pemuda ada 4 akhlak atau kebiasaan atau habit yang harus dimiliki. Yang saya sarikan ini ada 4. Yang pertama, nash'un fil ibadah. Dia harus hidup dalam peribadatan. Syabab, fata, banat dan kaza wa halumma jarra dan seterusnya, itu harus hidup dalam peribadatan. Kenal sama Allah, kenal sama Rasulnya, kenal sama hukum Allah dan apa yang Nabi tetapkan dalam hadis-hadisnya. Ya, kalau dalam kitab tersebut itu disebutkan ada pemuda bun, ayah, ini ajib nih. Pemuda habis sholat malamnya untuk baca Al-Baqarah. Itu malamnya. Siangnya, paginya ngapain? Puasa. Dan puasanya bukan 3 hari Ayyamul Bid aja, bukan. Tapi Senin Kamis juga, bahkan mungkin termasuk yang puasa Daud. Wah, luar biasa tuh kekuatan pemuda tuh. Kalau gimana kalau di selesai step by stepnya gitu. Kemudian yang kedua, setelah itu apa? Mulazamatu majalisil dzikr. Pemuda itu harus sering hadir di majelis ilmu. Harus hadir di majelis ilmu. Kita tahu Ibnu Abbas ya. Ini udah ma'ruf kisah ini. Ibnu Abbas dipanggil sama Umar untuk ke majelis para senior Badar, veteran Badar. Ini udah ma'ruf kisah ini. Tapi ala kulin saat itu mungkin Ibnu Abbas belum menginjak usia 20 tahun. Saat itu Ibnu Abbas belum menginjak usia 20 tahun, tapi udah berada di majelis menteri senior. Kemudian apa lagi? Yang disampaikan di sini adalah maharatul ihtiraf. Al-fata, pemuda itu harus udah punya keahlian skill dalam mencari mata pencaharian. Jadi kalau ada pemuda nih, kalau secara garis umur udah baligh nih, anak-anak kita harus siap, bukan kudu, bukan. Maksudnya harus siap dalam arti punya pekerjaan sendiri dan harus seperti enggak, tapi mentalnya sudah lagi tidak tangan di bawah. Tapi kalau bisa tangan di atas, ya minimal SPP tidak membebankan kepada orang tua lah. Gitu. Maka di sini guru kita dan para senior kita, guru Ana juga, Ustaz Agus dan Ustaz Dani itu menyediakan usaha gitu. Usaha santri, betul. Yeah. Jadi ada peluang itu yang kemudian dibuat agar memang kita lagi serius nih. Gimana pemuda supaya tidak membebankan orang tuanya, dan begitu memang para wasiat dari salaf kita. Ihtarifu, dalam satu riwayat disebutkan demikian. Ya. Cari pekerjaan. Ya, kalau kalau dalam satu kisahnya itu kan ada namanya Abu Hanifah. Abu Hanifah tuh ya ahli fikih, ya ahli mujtahid mutlak luar biasa. Tapi pedagang juga gitu. Saking suksesnya perdagangan beliau sampai mampu membiayakan salah satu orang muridnya yang luar biasa yang bernama Abu Yusuf. Dan banyak banget pemikiran Abu Hanifah yang diserap oleh Abu Yusuf. Bahkan Abu Yusuf dalam satu riwayat itu sempat nggak hadir belajar di Abu Hanifah gitu. Kajian fikih nggak hadir nih Abu Yusuf rahimahullah. Dicari, kenapa? Akhirnya usut punya usut, Abu Yusuf ini sama ayahnya disuruh berhenti dan lebih baik bekerja. Maka dengan beraninya Abu Hanifah mengambil peran sebagai pembiaya dari Abu Yusuf. Yang penting Abu Yusuf hadir di majelis ilmu.
Sufyan Ats-Tsauri, wah ini ajib. Bunda-bunda nih, Masya Allah. Nih, Sufyan Ats-Tsauri, sebetulnya bunda-bunda nih. Kata Sufyan Ats-Tsauri, nak, belajarlah. Sesungguhnya hal yang berkaitan dengan pemenuhan hakmu, baju kaza wa kaza wa kaza, pulpen kaza wa kaza wa kaza. Dulu kan tinta dan pena beda ya. Akan ibu penuhi. Nah, ini ajib. Gurunya Imam Malik, Imam Rabi', wajib juga. Nah ini kalau ini ayah, tadi bunda, ini ayah sekarang. Ya. Ajib ayah. Ayahnya itu pergi perang 30 tahun lamanya. Pulang-pulang ternyata anaknya udah jadi ulama. Kenapa? Karena menyediakan sekian banyak yang beliau mampu untuk memberikan harta terbaiknya, kurang lebih kisarannya, anak, mohon maaf nanti bisa dikoreksi, 30 dinar. 30.000 dinar hasil dia kumpulin tuh karena ayahnya mujahid perang kesana kemari, ya ghanimah dikumpulin itu, kemudian dikasih kepada bundanya, dan bundanya adalah bunda yang cerdas. 30 tahun balik, kemudian ketemu sama bundanya, mana harta ana? Ya bundanya kaget, wah harta suami saya nih, aduh gimana nih jelasinnya. Bahkan dalam riwayat itu bundanya kagok gitu, gimana jelasinnya. Tapi simpelnya, singkatnya adalah setelah pulang sholat dari masjid, ayahnya dari masjid, itu kan ada yang ngisi kajian tuh bun, iya. Tapi gak kelihatan dari jauh sama ayahnya, karena kebetulan dia masbuk, ayahnya masbuk. Dia pulang tuh, nih siapa nih? Di masjid ini gak kelihatan nih siapa syekh nih. Pulang cerita sama istrinya, tuh bagus tuh kajian tuh kayaknya tuh. Nah kesempatan sama istrinya, uang yang ayah titipan ke kami, ke saya, itu hasilnya orang yang isi kajian situ. Siapa? Anaknya kita. Ya, 30.000 dinar habis buat pendidikan anaknya. Jor-joran deh kasih gitu ya. Tapi ya tentu ini juga kalau dalam Quran tidak berlebihan, walam yaqturu gitu ya. Nggak boleh lebihan, nggak boleh ala unuqit, nggak boleh pelit-pelit banget. Tapi anak kulit ini kesanggupan dari seorang ayah yang seperti itu ya seperti itu. Jadi luar biasa hasilnya, kayak Imam Rabi gitu. Oh salah Imam Rabi kalau bisa. Ya. Oke. Nah, kemudian para bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu apa? Setelah udah disuruh ini, nah terakhir adalah hifdzul waqt, menjaga waktu. Ini kalau ibarat kata Abdullah ibn Umar, pemuda nih dari tabi'in dulu mengatakan iyyakum wat taswif. Hati-hati nanti ngomong nanti itu nanti. Jangan hati-hati. Ya, kata para salaf kita. Nah, kalau Ibnu Umar mengatakan idza asbahta fala tanziri al-masa. Kalau kamu udah pagi, ada tugas pagi hari, ada kerjaan pagi hari, ada target pagi hari, jangan nunggu sore. Lah antum siang nanti tiba-tiba udah Allah panggil gimana? Ada tanggungan tuh. Kayak gitu ya. Kalau idza amsayta fala tanzirus sabah. Kalau kamu udah di sore hari, ada kerjaan, ada amanah, tuntasin. Jangan nunggu pagi. Nah, dari breakdown itu ana pribadi kepada kakak-kakak syabab, kakak-kakak banat itu nanti disampaikan. Dan kayak lagi nih, mumpung saya ada mic-nya nih ya. Tolong dikoreksi ya Bun ya. Bunda dan ayahnya di rumah, anak-anak syabab dan banat, kayak B juga, seingat saya B juga, mahdharah B juga, karena sempat saya ngajar mahdharah B. Buat target, nggak usah muluk-muluk deh, buat target. Apalagi syabab dan banat, ada yang namanya muhadharah. Baca kitab bukan boleh apa enggak, bukan iya udah. Baca kitab tuh begitu. Oh iya, baca kitab. Boleh enggak Ustaz? Bukan boleh apa enggak. Baca kitab udah. Mau nyampein apa kita ketika kemudian muhadharah, apa yang kemudian kita peroleh enggak ada. Gitu ya. Nah, di antaranya itu target tilawah. Ini bedakan tilawah sama murojaah ya, Bun, ayah. Beda banget. Ya. Kemudian ziyadah, oke lah di sini enggak ada masalah. Baca kitab untuk keperluan tadi muhadharah. Dan seterusnya. Nah, kalau enggak ditanzim seperti ini, yang terjadi adalah dikhawatirkan karena cinta dan rasa sayang kita kepada anak-anak kita, dari ayah, dari bundanya, itu cenderung memberikan kelonggaran yang nanti jatuhnya malah ngemanjain anaknya. Itu yang kami khawatirkan.
Maka tugas yang kemarin yang sudah saya berikan, coba cek lagi. Saya sudah sampaikan tempel di tempat yang gampang antum lihat. Jadi bunda dan ayah gampang. Oh, anak saya lagi ngapain? Oh, oke. Lagi makan donat misalnya. Nah, mungkin lagi kudapan, kita nggak tahu kan. Sore. Kak, gimana nih hari apa nih? Sabtu. Udah baca kitab belum? Udah. Muridnya udah belum? Udah. Tilawah gimana? Oh, belum 1 juz. Tilawah. Jangan lupa ya. Pokoknya hari ini gini. Dan Anda sampaikan, bikin yang simpel aja, nggak perlu detail. Suatu saat antum akan tidak butuh itu. Suatu saat akan tidak butuh itu. Kenapa? Ini hanya untuk habituasi saja. Membuat diri kita terbiasa, membuat anak-anak kita terbiasa dengan aturan yang sebenarnya dia buat sendiri gitu. Kalau ini loss juga, nah ya sulit nanti gitu loh. Jadi ini merupakan upaya dari kami, upaya dari saya khususnya untuk anak-anak saya, adik-adik saya, anak-anak, ya, adik-adik ya. Karena saya masih fata, ya, enggak. Ya saya ya, anak-anak saya juga untuk tadi supaya tadi punya ta'zim seperti itu. Suatu saat nggak perlu, benar asli, suatu saat nggak perlu. Karena udah kebiasa. Ya termasuk juga nih, ya murojaah. Oh saya jadi ngomel-ngomel nih, mohon maaf ya. Ya murojaah juga sama. Jangan tinggalkan juz 1. Anak-anak masya Allah bunda, ayah hebat, para asatidz, barakallahu fikum atas pencapaian. Juz 1 udah pada kelar, hampir banyak yang kelar. Juz 1 jangan ditinggalin. Suatu saat akan tinggal, benar asli. Akan kita tinggal juz 1. Kalau udah punya 15 juz, 15 juz belum, baru juz 2, juz 1 udah kayak gitu ya. Cuma masalah itu, saya khawatir itu gitu. Saya khawatiran itu. Nah, lebih kepada untuk murojaah tadi, apalagi dengan metode Rabbani ini diharapkan tadi bukan hanya kuat dalam segi hafalan, tapi dalam pemaknaan. Dalam pemaknaan. Kemudian kalau tilawah, targetnya apa? Nih, terbiasa nih lisan kita untuk terbiasa mengucapkan huruf-huruf yang Allah tetapkan menjadi huruf-huruf Al-Qur'an. Kaitannya dengan apa? Makharijul huruf. Jadi bukan cuma setoran matan nanti ke depannya, tapi talaqi benar asli gitu. Ya, nah itu yang kemudian kita coba ini. Kalau misalkan itu nggak dibuat dan tidak dievaluasi, kami khawatirkan akan ada timbul kemanjaan yang tadi sebenarnya kita pengen sayang sama. Kami juga sayang sama anaknya bunda dan ayah gitu. Cuma khawatir kalau kemudian tidak dievaluasi tadi seperti tadi gitu. Akan ada pembiaran yang menyebabkan anak-anak jadi santai gitu. Abdurrahman, enggak? Mantap. Baik. Abdurrahman mantap, masya Allah. Ustaz, mantap Ustaz. Masya Allah. Imam mantap beliau. Jadi kemarin kita imam, insya Allah kita jajal 1 juz. Tidak sampai 1 juz ya. Prakteknya nggak sampai 1 juz. Soalnya tadi awal ini selain untuk melatih anak-anak untuk kemudian mabit kemarin itu terbiasa jadi imam, maka kedepannya udah kita udah siap luncurkan anak-anak untuk jadi imam-imam di masjid-masjid gitu. Ya salah satunya gitu. Ya syukur-syukur Abdur. Jadi bukan Hafs an Asim, Hamzah an Khalaf misalkan. Wah itu ajib lagi. Ya jadi seperti itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi intinya untuk program syabab atau fata secara umum itu adalah dimulai dari siapa? Pribadinya dulu. Bahkan sebelum punya pasangan. Kelar itu gimana? Memprogram bagaimana ketika kehamilan. Setelah itu kemudian setelah jadi sobi, jadi anak seperti apa? Kemudian seterusnya sampai tadi breakdownnya sudah disampaikan bagaimana cara membuat targetan per hari gitu. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya kembalikan kepada MC. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada Mas Abdurrahman kami persilakan selaku MC. Tafadhol. Terima kasih kepada Ustaz Afif yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin. Dan kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu acara tanya jawab. Kepada ayah bunda ada yang ingin ditanyakan? Bunda, silakan Bunda. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Boy. Iya.
maupun orang tuanya. Kemudian ketika melihat ternyata bukan tidak mensyukuri tapi kebaikan si anak ini mana gitu ya Ustaz, ternyata lebih tinggi presentasinya itu di pada saat di sekolah, baik itu dengan gurunya, mungkin dengan teman-temannya gitu. Jadi karena malah dengan orang tua atau kakak-kakaknya, adik-adiknya mungkin ada lebih banyak kekurangan lah gitu ya Ustaz. Oke. Apakah itu memang dari orang tua sendiri yang kurang memberikan kebaikan mungkin Ya. ajaran-ajaran yang baik, atau bagaimana ya Ustaz, atau kami memang harus lebih berusaha lagi? Ya. Gitu ya Ustaz ya. Ya, mohon izin ya Mas Abdur, saya langsung jawab ya. Oke, bismillahi wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ayah, para rekan-rekan semua. Yang pertama, apa yang Bunda sampaikan dan para ayah sampaikan nanti yang berkaitan dengan kebetulan sama Nisat gitu ya. Kewajiban kita hanyalah ngasih tahu. Karena kalau ada al-munkar, ya ketika para ulama kita mengaitkan yatahanawna an munkarin fa'alu, mereka itu nggak suka menghalang-halangi kemungkaran yang mereka lakukan. Ini maksudnya Bani Israel juz 6 terakhir ya. Juz 6 terakhir kalau nggak salah. Itu disebutkan salah satu hadisnya adalah ketika Allah ingin mengadab sebumi, satu wilayah, satu kampung, udah pasti nih dosa banget nih, berdosa banget. Soalnya mau diadab gitu. Cuma di situ ada orang soleh. Para malaikat bingung. Maka dalam singkatnya, ini bahasa saya aja bukan bahasa hadisnya, secara makna saja. Malaikat bilang sama Allah, di sini ada orang soleh ya Allah. Afihi adab. Apakah kita di situ juga kita adab? Ya, adab karena dia tak bahkan merubah wajahnya ketika kemungkaran dilaksanakan. Jadi hukum asalnya kemungkaran kita basmi, kita selesain. Akhlak yang nggak kurang benar kita kasih tahu gimana caranya. Dan satu lagi ya, jangan langsung pakai high level gitu. Piring pecah, abang, nah, oktav 10, oh enggak, ya, misalkan demikian. Itu udah kita harus tahu dulu gitu. Apalagi si anak ini kemudian tantrum atau nangis dan segala macam, kita harus tahu sebabnya kenapa. Oh, ternyata tuh piring emang diletakkan awalnya itu bukan pada raknya, tapi pada meja yang ternyata dekat dengan anak itu. Wajar kemudian, siapa nih? Ternyata yang naruh kita. Oh enggak, anaknya kita yang lain. Makanya sampaikan ke anak yang lain, ayo kak, jangan lain kali jangan taruh sini ya gitu. Karena ini kesalahan yang pertama kan gitu. Tapi itu saya kira itu hal yang umum ya. Ini kalau kesalahan berlanjut gimana saat? Yang pertama yang tadi tetap kita kasih tahu. Kalau ternyata anak itu durhaka sama kita, bukan durhaka lah, tidak kurang baik sama kakaknya, biasanya yang ngasih tahu jangan kakaknya langsung. Dia lagi clash nih, jangan kakaknya, kamu nih jangan kayak gitu ya sama kakak, jangan gitu. Dia langsung, orang lagi jauh kok, hatinya dengan hati satu dengan hati yang lain terjauh. Kan gini bun, ayah, kita lagi berantem nih, suara kita meninggi lah, kita depan-depan, saya sama Ustaz Aul depan-depanan, tapi suara anak kenceng-kencengan gitu, sama Ustaz Aul juga kenceng-kencengan. Kenapa? Hati kita lagi jauh. Kalau hati kita lagi dekat, nggak mungkin kayak gitu. Nah, hati lagi jauh, disuruh nasehatin, berantem yang ada. Jadi sudah biarin. Nah, gimana caranya agar kemudian tidak ada sentuhan fisik? Itu satu. Itu harus poin pertama. Maksudnya yang perlu kita ini nih ya. Yang kedua adalah coba cari jalur lain cara menasihati. Ini karena masalah internal dulu. Saya coba uraikan dalam masalah rumah dulu ya. Berarti di dalam rumah dulu. Kalau sama kakaknya masalah, mungkin nanti sama bundanya kasih tahu, sama ayahnya kasih tahu. Kalau anak laki-laki sama si perempuan juga sih, ya ajak aja jajan. Gak mesti langsung dengan 200.000 habis, nggak, 5.000 es krim kasih, ya. Setelah itu ngobrol, ajak ke taman, ya, ajak kemana? Healing nggak mesti ke puncak, ya. Healing depan Mahadoro bisa, ya gitu. Cucurak di situ bisa, ya. Jadi di situ nasihatin. Intinya adalah membuat frekuensi dan momen yang sama. Membuat momen agar frekuensinya sama. Nasihat ya, Bun. Saya ke Bunda dulu deh. Nasihat ya, Bun ya. Nasihat nih, bukan kamu Nina. Kalau udah kamu Nina, itu bukan nasihat.
itu cacian. Nah, ya. Ya, ayah ya. Nah, baru ke ayah. Ya, jadi nasihat ya, nasihat. Karena biasanya yang reaktif sama-sama sih. Cuma banyaknya bunda gitu ya. Nah, setelah itu bangun komunikasi dengan asatidz yang mengajar di situ. Dan alhamdulillah ayah bunda dirahmati Allah, para pengelola, para ayah kita masya Allah. Di kita itu ada hari khusus untuk membahas solusi, bukan hanya masalah, tapi solusi untuk santri yang kemudian dinilai bermasalah. Di Mahdharah sudah ada majelis itu, tinggal diajukan. Bahkan dari Ustadz Agus mengatakan ada, silakan diajukan ke Ustadz Agus kah atau ke Ustadz Dani kah sebagai kepala Mahdharah dasar atau lanjutan. Jadi itu dibangun. Nah, nanti disitulah coba kita diskusi segala macam antar asatidz. Bisa jadi asatidz misalkan ada asatidz yang mengajar fulan, tapi ternyata solusinya bukan asatidz fulan gitu ya. Yang mengajar fulan ini mungkin dari ustadzah lain atau dari asatidz lain yang kemudian memberikan solusi. Nah, jadi intinya gitu untuk di rumah. Kalau di sekolah secara umum saya sudah sampaikan, intinya ajukan ya, sampaikan kepada asatidz. Ini sebagai ikhtiar kita juga. Nanti asatidz akan mengelola di sini. Bagaimana kemudian bisa sampai outputnya seperti apa gitu. Dan ya intinya kita bersabar juga dengan kelakuan yang dilakukan oleh anak-anak kita, karena sejatinya anak-anak masih dalam pembentukan. Ya, kita juga masih dalam pembentukan, Bun. Masih dalam tarbiyah bahasanya. Dan namanya belajar, ya harus ada pemakluman yang kemudian kita berikan, tapi dengan konsekuensi. Tadi saya bilang, ada ada kelembutan, ada ketegasan. Ya. Demikian, itu Bun, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Nanti mungkin dari asatidz yang lain tentu banyak ilmunya yang bisa disampaikan lebih dari saya. Silakan Mas Abdur. Miki. Satu lagi deh, Mas Abdur. Satu lagi aja. Ya, pertanyaannya. Ditanyakan lagi. Untuk melihat yang ayah ya, lihat yang bunda. Soalnya kalau yang ayah cenderung diam gitu. Ya, gitu. Nggak emang di mana gitu, Bun. Di mana gitu. Ayah udah paham. Ya, udah, kelas. Baik, demikian saya kembalikan ke MC. Informasi dari Pusma lagi. Ya. Setelah ini akan ada informasi dari Pusma. Mungkin ada, kalau nggak ada ya udah ditutup ya. Dari Anda dulu. Baik, demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan kesalahan, dan nanti tentu bisa didiskusikan lebih lanjut lagi dengan asatidz yang lebih mumpuni dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Abdur. على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين